Halo, bertemu lagi dengan Bapak di video tutorial di mana Bapak akan menjelaskan tampilan dari aplikasi Microsoft Word dan juga tugas praktek yang akan kalian kerjakan ya. Nah, tugas prakteknya adalah membuat atau sebenarnya lebih tepatnya disebut memformat ya file Microsoft Word yang sudah Bapak berikan ya. Jadi nanti hasilnya ini seperti ini. Nah, di Classroom itu Bapak sudah memberikan dua buah file ya, memberikan dua buah file. Nanti boleh kalian download. File yang pertama yaitu file yang akan kalian eh, format, yang akan kalian buat menjadi seperti ini nanti ya. Ada gambarnya, ada ya gambarnya nanti ya. Nah, seperti ini, dan juga nanti ada judulnya. Nah, judulnya nanti ketik sendiri ya, judulnya ketik sendiri. Nah, ini ada kesalahan, ini bukan asal usul harusnya ya. Nah, nanti judulnya diketik sendiri, lalu nanti ada P-nya seperti ini. Nah, dua file itu adalah file pertama, file yang akan kalian download, lalu kalian akan memformatnya atau membuatnya menjadi seperti contohnya. Nah, file kedua yaitu contoh. File contoh ini ya, namanya adalah praktek 1, praktek underscore 1 underscore kelas underscore 7 underscore nama bapak underscore 20 ya. 20 ini nomor absen ya. Nah, nanti kalian buat kalau sudah selesai, nama filenya formatnya seperti ini ya. Nah, ini jadi kalian boleh download dua-duanya dari Google Classroom di menu tugas kelas ya. Itu nanti kalian boleh download. Nah, yang satu PDF itu sebagai contoh ya, file contoh, dan yang satu lagi file Microsoft Word. Nah, seperti ini ya nanti. Nah, ini file dengan nama tugas praktek 1 ya. Ini file yang mentah. Jadi Bapak kasih, jadi kalian tidak perlu ketik. Kalian hanya perlu tambahkan judul di sini. Lalu nanti jarak antar barisnya diubah. Nanti P-nya itu dibikin huruf besar. Nanti juga ditambahkan gambar seperti contoh yang ada di sini tadi. Nah, seperti ini ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya, file contohnya kalian download sebagai patokan atau pedoman untuk membuat praktek artikel ya. Dan nanti kalian juga download file Microsoft Word-nya ya. Nah, Bapak akan pandu di sini bagaimana memformatnya ya. Nah, setelah download dua-duanya, download file PDF-nya sebagai pedoman kalian memformat atau membuat file Microsoft Word-nya menjadi seperti file PDF ya. Dan juga kalian juga harus download file Microsoft Word-nya, jadi ada dua. Kalian nanti kerjanya di file Microsoft Word ya. Nah, setelah dua-duanya dibuka, sebaiknya di download, sebaiknya nanti dua-duanya juga dibuka. Jadi nanti bisa lihat sambil lihat ya, yang mana yang akan diubah, misalnya yang mana akan ditambah. Ada menambahkan judul, lalu P-nya ini kita buat menjadi besar dan berwarna seperti ini ya. Lalu ada gambar misalnya ya. Nah, itulah gunanya file PDF sebagai pedoman. Itu dibuka, di-download dan dibuka, dan juga nanti kita buka file Microsoft Word-nya. Nah, dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk versi Android ya. Kalian ketuk ikonnya yang sudah dipasang di desktop Android dari HP atau tablet kalian ketika kalian menginstal aplikasi Microsoft Word untuk Android. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini ya. Nah, saran Bapak, sebaiknya kalian jangan kerjanya menggunakan tampilan layarnya potret seperti ini. Kenapa? Karena kalau potret seperti ini, ketika kalian masuk ke dalam menu, ke dalam
tampilan aplikasi Microsoft Word, ya, dia tidak akan tampil, menu-menu Microsoft Word-nya tidak akan tampil lengkap seperti ini, ya. Dia akan tersembunyi, misalnya ikon menu teks dan font dengan ikon menu font size itu tidak muncul kalau kalian bikin tampilannya seperti ini, ya, portrait yang namanya. Jadi bikin saja tampilannya menjadi seperti ini, ya, yang landscape, ya. Oke. Nah, setelah dibuka aplikasi Microsoft Word-nya, kalian pilih, jangan baru, pilih menu buka yang di sebelah paling kiri, ya. Nah, setiap aplikasi yang kalian setiap file atau dokumen yang kalian download dengan menggunakan HP kalian atau tablet kalian yang terpasang aplikasi Android, itu file-file yang di-download itu diletakkan di dalam sebuah folder. Nah, nama folder itu biasanya download. Ya, jadi kalian pilih di sebelah kiri menu buka atau open, lalu di tengah-tengah sini kalian pilih tempat lokasi penyimpanan filenya, yaitu file yang di-download dari internet, yaitu dari Classroom PIK kelas 7. Dia ada di perangkat ini, bukan di OneDrive, ya, di perangkat ini. Nah, setelah kalian ketuk menu perangkat ini, dia muncul yang bagian selanjutnya, ya, itu ada dokumen, download, penyimpanan. Nah, file-file yang di-download dari internet ke dalam aplikasi ke dalam sistem operasi Android kalian biasanya diletakkan di sini, ya, di folder namanya download. Nah, kalian ketuk download, nanti muncul nama-nama file yang berhasil di-download ke dalam sistem operasi Android kalian yang biasanya disimpan di folder yang bernama download. Nah, ini, ya, nama filenya adalah tugas praktek 1. Kalian ketuk, ya, nanti dia buka, dia sedang mengerjakannya, tampil seperti ini. Kalau HP kalian atau tablet kalian RAM-nya tinggi, mungkin tidak akan muncul ini sekejap saja, ya. Nah, nanti kalau sudah berhasil terbuka seperti ini yang Bapak bilang tadi. Nah, inilah file yang kalian download dari Google Classroom PIK kelas 7 yang file atau dokumen Word-nya, ya, file mentahnya. Tadi pertama kali kita melihat ini file contohnya, ya. Jadi ini sebagai pedoman, sebagai contoh. Kita akan menambah apa? Kita akan menambah gambar, kita akan menambah misalnya judul, dan kita akan mengubah tulisannya, jarak antar barisnya, jenis hurufnya. Nah, ini pedomannya, contohnya ada di file PDF, ya. Jadi dua-duanya dibuka nanti. Oke, kalau sudah buka file Word-nya, file dokumen Microsoft Word-nya, yaitu yang bernama tugas praktek 1, nanti seperti ini, ya. Nah, langkah pertama kita akan membuat yang namanya judul, ya. Judulnya itu adalah asal-usul Danau Toba. Nah, kalian tempatkan dulu, ya, sebelum buat judul kalian tempatkan dulu kursornya di paragraf pertama, baris pertama, ya. Jadi dengan kata lain kursornya ada di sini nanti sebelum huruf P, ya. Sebelum huruf P kalian ketuk di sini. Nanti setelah ketuk kalian tekan enter sekali, ya. Tekan enter tuh yang ini. Nanti baris pertamanya, paragraf pertamanya turun seperti ini nanti, ya. Nah, turun seperti ini. Lalu kursornya kalian ketuk lagi di sini sekali, ya. Jadi nanti ada space atau ruang untuk mengetik judulnya. Nah, jadi sebelum buat judul ketuk dulu di sini, nanti kursornya ada sebelum huruf P, lalu tekan enter ini, lalu nanti dia turun satu baris. Kursornya kita ketuk lagi di tempat yang kosong ini di atas, nanti ada kursor yang kedap-kedip siap untuk mengetikkan judulnya. Nah, ketikan asal-usul Danau Toba seperti ini, ya. Nah, setelah itu kalau sudah, kita akan blok
ya. Judulnya kita blok, kita pilih, kita sorot. Nah, sorot seperti ini sudah. Nah, cara sorotnya kalian pilih dulu, ketuk dulu di sini ya, kata pertama yaitu asal. Ya, kata pertamanya kalian ketuk, nanti keluar dua tanda seperti air ya ini ya. Nah, nanti kalian tarik saja tanda yang seperti air ini, yang nomor 2, tarik ke kanan sampai ke sini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Ya, setelah sudah dipilih judulnya, kalian bisa mengubah. Nah, kita mau membuat ini kan judul. Jadi dia bukan normal ya, dia bukan tulisan biasa. Oleh karena itu kita mau membuat judul, tulisan kata-kata asal mula Danau Toba menjadi judul. Kalian pilih ikon yang A seperti ada kuas ini. Nah, nama ikon ini namanya gaya, atau dalam bahasa Inggrisnya styles. Ya, gaya. Nah, kalau normal ini seperti biasa ini, ya, seperti tulisan biasa, normal. Nah, padahal tulisan ini asal mula Danau Toba itu adalah judul, maka kalian ketuk saja. Setelah ketuk ikon menu gaya, kalian ketuk menunya judul 1. Nanti dia akan berubah seperti ini. Ya, tulisannya. Nah, ini tulisan ini lain dengan tulisan ini. Tulisan ini tulisan biasa bagi Microsoft Word, tapi tulisan ini bukan hanya tulisan biasa saja, ini sudah menjadi judul. Ya, karena kita sudah mengubah tulisan ini dengan menggunakan ikon menu gaya dan kita pilih menu judul 1. Oke. Nah, judul 1, setelah itu kita mau buat tulisan ini judulnya menjadi rata tengah. Ya, klik saja ikon menu perataan ya, atau board alignment ya, perataan. Bahasanya perataan, ikonnya seperti ini ya. Lalu kalian ketuk yang tengah ini, nanti dia akan menjadi di tengah. Nah, setelah itu kita akan bikin tulisannya menjadi tebal. Nah, perhatikan ya, yang dicontoh ini, kalian mungkin bertanya, Pak, kenapa yang dicontoh ini, judulnya bergaris bawah. Nah, perlu kalian tahu, ini Bapak buat dengan menggunakan contoh ini, ya, Bapak buat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word 2010 versi komputer atau laptop. Jadi Bapak tidak permasalahkan garis bawahnya sepanjang ini, atau nanti kalau yang versi HP, versi Android cuman seperti ini garisnya. Itu Bapak tidak permasalahkan ya. Bapak tahu kelemahan-kelemahan, perbedaan-perbedaan antara aplikasi yang ada di satu sistem operasi dengan sistem operasi yang lain. Jadi ini harap maklum, Bapak maklum, bisa ya, tidak masalah. Yang Bapak tidak boleh kompromi adalah kata ini, judul ini tidak boleh normal. Nah, itu yang tidak boleh kompromi. Harus judul 1. Karena ini memang judul. Nah, ini yang tidak boleh kompromi. Ya, tapi kalau garisnya sepanjang ini, bentar ya, garisnya sepanjang ini atau garisnya hanya sepanjang judulnya, itu tidak masalah ya. Nah, terus itu kita sudah bold ya, jangan diketuk dulu, biarkan dalam posisi masih tersorot atau terpilih judulnya. Klik ikon B yaitu bold untuk membuat judul menjadi tebal. Lalu kita mau beri garis bawah supaya tahu ini judul, beri ikon underline ya, supaya dia ada garis bawah. Lalu kita mau tentukan lagi apa? Oh, warna tulisan untuk judul, yaitu ikon font color ya, ikon font color. Bapak pilih apa ya kalau tidak salah? Oh, warna ini kalau tidak salah, atau ini sekitar nih. Nah, untuk warna Bapak juga bebaskan, tidak masalah ya, tidak menjadi masalah bahwa warnanya apa, tapi yang penting tulisannya mudah dibaca ya, mudah dibaca dan
bisa dibaca. Jadi jangan latar belakangnya putih, kamu kasih warna kuning seperti ini, susah dibaca, atau warna krem seperti ini, susah dibaca, atau bahkan warna biru muda seperti ini. Jangan. Jadi kalau latar belakangnya warna cerah, kalian tulisannya harus warna gelap. Jadi dikontraskan, dilawankan, ya. Nah, itu caranya untuk supaya artikel kalian mudah dibaca. Oke, sudah beri warna, yaitu dengan ikon namanya warna font atau font color. Lalu selanjutnya, ya, sudah seperti ini. Oh, Bapak mau apa nih? Bentar ya. Bentar. Oh ya, kita mau atur tulisan di paragrafnya. Ya, jadi dari tulisan pada sampai yang baris terakhir, ya, kalimat terakhir. Nah, kalian ketuk dulu di tulisan pada, nanti seperti tadi, kalian pilih, ya, pilih nanti titiknya, bukan titik, logo atau gambar seperti air ini kalian tarik terus, ya, tarik terus sampai ke bawah, kalau tidak salah ya, sampai ke bawah sini sebentar. Oh, sorry, sampai ke bawah sini kalau tidak salah ya, karena ya, oke, ini Bapak tidak, kalian ketuk dulu di kata pertama, ya, nanti tarik sampai ke bawah. Kita lihat contohnya ya, di dapat contohnya, file contohnya kalau tidak salah sampai di, ya, di bawah sini pokoknya dia ada, ya, pokoknya di kata yang terakhir. Nah, setelah semua terblok, ya, atau sudah semua tulisan paragrafnya dipilih, nanti kalian bisa memilih jenis hurufnya bebas lagi. Dan lagi, yang penting mudah dibaca dan bisa dibaca, bisa dan mudah dibaca. Nah, di ikon font ini namanya, atau ikon huruf di tab beranda, ya, di tab beranda. Kalau mau memilih jenis hurufnya di ikon yang namanya font atau ikon huruf, ya. Nah, setelah bebas ya, kalian boleh pilih, yang penting mudah dibaca, ya. Setelah pilih jenis hurufnya, kita akan atur ukuran hurufnya di sebelahnya ikonnya, ya. Ikonnya ada di sebelah ikon font atau ikon huruf, ya. Ini namanya font size, ukuran huruf, ya. Kalian pilih saja 12 deh, boleh deh, cukup, ya. Nah, setelah itu kalian kalau sudah pilih semua paragrafnya dari atas sampai ke bawah, paragrafnya ya, bukan judulnya, kalian bikin menjadi rata kiri dan kanan di ikon perataan, ya, ikon yang keempat ini, kiri dan kanan. Setelah itu kita akan beri jarak antar baris satu dengan yang kedua, ya. Jadi jarak antara baris yang di atas dengan di bawahnya, ya, kita beri, Bapak beri berapa ya ini ya, 1,5, 1,15, ya, 1,15, boleh 1,5, ya. Kalau dirasa masih kurang enak melihatnya, membacanya, kalau 1,15 seperti ini, kalau tidak salah 1, karena ya, seperti ini. Oh ya, 1,15 cukup deh, 1,15 ya. Jadi di ikon paragraf, ya, ikon ini namanya paragraf, itu seperti ada huruf P terbalik, lalu penspasian baris, ada kotaknya, kalian ketuk kotaknya, pilih 1,15, ya. Setelah itu kita atur jarak antar baris. Oke, jarak antar baris. Nah, kita mau ubah huruf P-nya saja. Jadi huruf P-nya kita mau besarkan, nah. Ya, huruf P-nya ini kita mau besarkan.
P-nya kan seperti ini. Ya, kecil kan? Kalian lihat di sini, P-nya kan kecil. Kita mau ubah menjadi besar seperti ini. Nah, ini sudah jadi besar nih, ya. Nah, untuk membuat P-nya menjadi besar, karena di Microsoft Word versi Android itu tidak ada yang namanya ikon drop cap. Ya, jadi kita membuat huruf P ini, kan kalau kalian baca di buku, kalau di setiap awal sebuah bab, ya, di awal paragrafnya dan di awal kalimatnya ada satu huruf yang besar. Ya, ini sebagai penghias saja. Ya. Jadi bisa kalian buat, kalian pilih dulu, ketuk di kata pada, ya, ketuk di kata pada seperti ini tadi. Nah, seperti ini tadi. Lalu kalian tarik ke kiri dulu, tarik ke kanan dulu yang gambar seperti air ini, sehingga tersorot semua kata pada. Setelah itu kalian tarik kembali ikon seperti air ini sampai yang tersorot hanya P. Ya, hanya huruf P yang disorot. Jadi ADA-nya itu jangan disorot. Jadi ketuk dulu kata pada. Setelah itu kalian tarik dulu ke sini, ya, tarik dulu ke sini, sehingga nanti tarik ke kanan ya, sehingga nanti kata pada ini semuanya tersorot, terpilih. Setelah itu kalian tahan lagi, geser kembali yang ada di sebelah kanan, tanda yang seperti air ini yang ada di sebelah kanan, kalian geser ke kiri kembali sampai hanya nanti tersorot hanya huruf P, ya, yang tersorot atau yang terpilih hanya huruf P. Jadi huruf A, D, A-nya itu tidak tersorot. Berarti jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, setelah yang hanya huruf P tersorot, ya, kalian pilih ikon, menu ikon font size atau ukuran huruf di tab beranda, ya, atau di tab home. Kalian boleh pilih hurufnya 28 seperti Bapak ya. Atau ya 28 aja sudah cukup ya. 28 saja sudah cukup. Boleh 36. Ya, tapi 36 terlalu besar. Baiknya 28 sudah cukup ya. Setelah itu jangan dulu ketuk di tempat kosong, nanti susah karena kita mau memberi warna. Ya, kita mau memberi warna. Sama seperti tadi, kita beri warna di ikon warna font masih di tab beranda ya. Ikon warna font masih di tab beranda, kita beri warna seperti yang ada di contoh ini. Nah, akhirnya nanti seperti ini jadinya ya. Nah, ini jadi warnanya ini kurang lebih untuk yang huruf P nya saja ya. Nah, ini sudah jadi. Apalagi yang mau kita, oh ya, kita mau masukkan gambar. Jadi Bapak hanya memberikan contoh di video tutorial ini, memasukkan gambar hanya satu. Nah, perhatikan yang hal-hal yang penting. Oh ya, ini tadi kan sebentar, kita lanjut. Nah, ini tadi kan di sini ya, antara judul dengan baris pertama dari artikel, dari paragraf pertama, itu jaraknya terlalu kecil ya, maka kita tekan enter sekali. Nah, jadi kalian letakkan kursornya di sini dulu, baru tekan enter ya. Letakkan kursor di sebelah kanan dari judul, lalu tekan enter, nanti hasilnya seperti ini. Ada jarak antara judul dengan baris pertama ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan gambar ya. Masukkan gambar, kita akan pakai ikon, menu ikon gambar ya, di tab sisipkan. Jadi kita sudah belajar dua tab beranda dan tab sisipkan ya. Nah, di tab sisipkan kalian ketuk ikon menu gambar, lalu di ikon menu foto ya. Nanti diketuk, nanti dia keluarkan ya. Biasanya kalau kalian sudah download gambarnya, itu ada di folder seperti yang kalian ambil
file yang kalian download dari Google Classroom. Biasanya di download, folder download ya. Nanti tap saja, ketuk saja gambarnya ya. Nah, Bapak carinya di unduhan, lihat. Ya, Bapak cari di unduhan itu download, folder unduhan atau folder download di di HP atau tablet Bapak. Ya, setelah itu nanti ditampilkan seperti ini. Ya, dia tampilkan dulu sebelum dia masukkan gambarnya ke artikel kita. Ini untuk tablet Bapak. Mungkin kalau tablet kalian lain lagi. Ya, berharap tablet kalian atau HP kalian sama seperti Bapak. Nah, Bapak akan ketuk selesai. Setelah itu dia akan masuk ke dalam gambar. Nah, lihat. Ketika gambar pertama kali masuk, dia bisa memang dipindahkan. Tapi ketika kita memindahkan gambar, biasanya kalau gambar pertama kali masuk, kita klik, kita ketuk tab sisipkan atau insert, lalu ketuk ikon menu gambar atau picture, lalu kita pilih gambar, lalu kita pilih gambarnya kita masukkan. Ya, kita masukkan. Biasanya kalau kita gerakkan itu pertama kali, dia akan merusak artikel kita. Letak artikel kita akan jadi rusak. Ya, bisa digerakkan, tapi artikel kita akan rusak. Nah, oleh karena itu kita mau mengatur, ya bukan mengubah, mengatur gambarnya supaya ketika kita gerakkan gambar kita di antara teks, yaitu di antara tulisan yang ada di artikel kita, seperti ini nanti jadinya. Ya, dia tidak merusak tulisan yang ada di artikel kita. Seperti ini nanti jadi. Nah, ini kan tidak merusak artikel yang ada atau tulisan yang ada di artikel kita. Ya, nah seperti ini nanti ya. Nah, nanti kalian bandingkan di sini. Ya, tulisan-tulisannya dibandingkan. Oke. Di mana diletakkan, ya. Oke. Nah, untuk mengetahuinya kalian baca saja kira-kira di mana. Ya, tidak usah harus sama letaknya seperti yang Bapak contohkan. Yang penting kalian bisa masukkan gambar. Ya, masukkan gambar. Nah, setelah masukkan gambar pertama kali, gambar itu harus diatur. Ya. Karena kalau tidak diatur, kita pindah-pindahkan, dia akan merusak akan tulisan yang ada di artikel kita. Nah, untuk mengatur gambar, nah ini kan menunya hilang ya. Kalau menunya hilang, kalian ketuk ikon ini. Ya, kalian ketuk ikon ini, tanda panah ke bawah, nanti dia muncul lagi menunya. Nah, untuk mengatur gambar supaya bisa dikecilkan atau dibesarkan dan bisa diletakkan di antara tulisan di artikel supaya dan tidak merusak tulisan di artikel kita pakai ikon menu bungkus teks yang ada di tab gambar. Nah, tab gambar ini beda dengan tab gambar di sini. Tab gambar ini adalah tab kontekstual. Maksudnya dia muncul kalau ada gambar ini. Kalau gambar ini kita hapus, tab gambar ini akan hilang. Itu namanya tab kontekstual. Ya. Jadi dia muncul karena ada gambar ini. Kalau gambar ini dihapus, maka tab ini akan hilang. Nah, itu namanya tab kontekstual. Muncul berdasarkan objek yang dimasukkan ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Nah, kalian pastikan kalau mau mengatur gambar, gambarnya dipilih dulu. Ciri-ciri sebuah gambar atau objek sudah dipilih, itu dikelilingi oleh lingkaran kecil seperti ini. Ya, sampai ke bawahnya. Ini. Ya, nah, ini sudah dipilih artinya. Nah, setelah dipilih, di tab gambar, kalian pilih menu bungkus teks. Atau kalau bahasa Inggrisnya, wrap text. Ya, wrap text. Nah, bungkus teks, kalian coba pakai setelah ketuk menu bungkus teks atau wrap text, menu ketuk melalui. Ya. Nah, ketuk melalui.
ya, atau kalau tidak bisa melalui itu atas dan bawah. Ya, biasanya sih melalui. Ya, coba kalian coba itu melalui. Kalau melalui tidak bisa, coba atas dan bawah. Ya, kalau tidak bisa lagi coba di depan teks. Ya, kalau di depan teks ini biasanya nggak bisa, dia akan menutup tulisan nanti. Coba dua ini saja, melalui atau atas dan bawah. Ya, nah, nanti hasilnya kalian seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ya betul, melalui. Kalau dia ini berarti dia di depan teks, ya. Nah, menunya di depan teks, hasilnya seperti ini, nah. Tapi kalau kalian melalui, nanti hasilnya seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau dia melalui, dia akan seperti ini. Nah, langkah selanjutnya silakan masukkan gambar kedua sama seperti tadi di ikon menu sisipkan, ya. Masukkan lagi ketuk menu ikon menu gambar, lalu pilih foto, lalu cari fotonya disimpan di mana. Kan karena foto itu di-download dari internet, maka biasanya masuk di folder download atau unduhan. Nah, kalian pilih saja. Nah, nanti dia munculkan, dia perlihatkan yakin betul, lalu ketuk selesai. Nanti dia masuk sendiri gambarnya, ya. Gambarnya dia masuk sendiri, pilih. Nah, nanti dia muncul tab kontekstualnya gambar, ya, seperti tadi. Lalu pilih melalui, ya. Nah, setelah pilih melalui, nanti kalian atur gambarnya mendekati seperti yang ada di file contoh, yaitu file yang kalian download dari Google Classroom, tapi yang bentuknya itu PDF, file PDF, ya. Nah, yang kedua itu seperti ini. Kalian bisa baca dari tulisan artikelnya. Oke, begitu juga file ketiga nanti, ya. Oke, anggaplah semuanya sudah masuk, gambarnya sudah masuk semua. Sekarang kita akan menyimpan filenya karena kita sudah cukup membuatnya, ya. Artikelnya sudah cukup. Nah, kita akan menyimpan file. Bentar ya. Menyimpan file di sini. Habis ya. Oh ya. Menyimpan file kalian bisa sebentar ya. Menyimpan file kalian bisa nanti ketuk di tab file, ya. Ketuk di tab file. Lalu setelah ketuk di tab file, kalian akan ditampilkan tampilan seperti ini, nah. Ya, akan ditampilkan seperti ini. Nah, ini. Ya, akan ditampilkan seperti ini. Lalu setelah itu kalian akan harus simpan, ya. Pilih menu simpan, ketuk menu simpan dan simpannya di perangkat ini, ya. Simpannya di perangkat ini. Lalu setelah itu simpan di perangkat ini, tentukan di folder mana. Sebaiknya saran Bapak di dokumen. Karena kenapa? Karena Microsoft Word ini termasuk file dokumen lah. Ya, jadi masukkan aja di dokumen. Jadi masuk, ketuk menu tab file, ya. Lalu pilih menu di sebelah kiri, paling sebelah kiri, menu simpan. Nah, setelah itu maaf, bukan simpan. Pilih simpan sebagai, ya. Jadi Bapak ulangi. Kalau mau menyimpan, kalau sudah selesai memasukkan gambar, itu yang terakhir, kalian boleh ketuk tab file. Setelah itu pilih di sebelah paling kiri menu simpan sebagai, ya. Lalu pilih perangkat ini, ya. Lalu pilih lagi di tengah sini dokumen, ya. Tempat penyimpanannya nih, dokumen. Ya, setelah itu nanti kalian akan di atas sini ada kotak dengan tombol simpan atau save di sampingnya berwarna abu-abu.
Nah, kalian harus ketik dulu nama filenya yang akan kalian simpan. Nama filenya adalah, ntar, nama filenya, nah ini, praktek underscore 1 underscore kelas underscore 7 underscore nama kalian. Lalu underscore nomor absen. Ya, praktek underscore 1 underscore kelas underscore 7 itu sama semua. Lalu setelah 7 underscore nama kalian masing-masing, lalu underscore nomor absen kalian. Titik PDF-nya tidak usah ditulis. Ya, tidak usah ditulis. Ya, hanya ini saja namanya. Praktek underscore 1 underscore kelas underscore 7 underscore nama kalian underscore nomor absen kalian. Nah, setelah itu kalian ketuk tombol yang ada di sebelah tempat kalian mengetikkan nama file kalian, itu save atau simpan berubah menjadi warna biru, kalian ketuk. Nah, setelah itu baru kalian selesai. Nah, filenya dikirim ke Gmail Bapak, dan Gmail Bapak sudah Bapak kasih tahu tadi waktu kita melakukan Gmeet. Ya, jadi itu saja untuk video tutorial mengenal tampilan aplikasi Microsoft Word versi Android, yaitu versi HP dan tablet, dan juga tugas pertamanya. Silakan ditonton, semoga bermanfaat, dan silakan dibuat latihannya ya. Bapak beri waktu 1 minggu. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.